kita bisa deteksi 80% bahwa anak-anak ini atau orang terdeteksi LGBT. 80%? 80% insya Allah. Tesnya kayak gimana? Gue tes dong, bawa alatnya nggak? Ya. Kita kasih solusi. Guys, orang ini, beliau nih dekat banget sama dunia pendidikan, sampai-sampai bisa mendeteksi bahwa sebuah sekolah ini ternyata ketahuan ada homonya apa enggak nih? Wah, emang bisa ketahuan begitu? Bisa dong. Pakai apa alat? Ada alatnya. Ada alatnya ketahuan ini ngondek apa enggak, banci apa enggak gitu, homo, LGBT, lesbi apa enggak? Dia ngapain mencet gitu alatnya? Kita ada alat sendiri yang dibuat khusus oleh tim kita. Wah, ini penting nih guys nih. Apalagi sekolah-sekolah Islam, lihat beritanya. Tuh, gay jadi ustadz di sebuah pondok pesantren di Asahan. Sejumlah santri jadi korban. Ini rame nih. Ya. Oke, ini teman-teman nih. Kita sekali lagi bukan menyudutkan atau mendiskriminasi manusianya. Manusia dalam arti sesungguhnya ya. Orangnya mungkin apa segala macam. Yang kita suduti sekarang ini adalah perilakunya. Ya kan, menyimpang dan lain sebagainya menurut kami nih teman-teman. Oke, lihat lagi tentang Mairil, coba dibuka di beritanya. Tentang Mairil dan Nyampet, nih kayaknya mungkin 2 nama orang ya. Homoseksual di kalangan santri guys. Nah, itu lagi viral di pondok-pondok pesantren sekarang. Lagi rame itu ya. Kita bisa deteksi 80% bahwa anak-anak ini atau orang terdeteksi LGBT. 80%? 80% insya Allah. Ketahuan. Tuh. Karena yang buatnya dokter. Oh, jadi ente nih sama tim ada tim kita. Oke. Seorang dokter. Oke. Sebut namanya ya. Monggo. Dr. Trubus Raharjo. Beliau itu seorang psikolog yang pengalaman. Beliau juga yang menyusun alat-alat bagaimana mendeteksi di LGBT, dan beliau insya Allah menjamin 80% bisa terdeteksi. Waduh. Dan laku keras karena alatnya. Laku keras. Wow. Kita kumpulin aja mau nggak di Monas mereka pada berjejer. Kita tes satu-satu, ya kan? Oh, saya tahu. Pasti alatnya itu berbentuk benda panjang dan tajamnya. Jujur, begitu bukan bentuknya? Bukan. Nanti kita lihat deh. Oh, saya udah duga nih kalau alatnya bentuknya panjang dan tumpul menuju tajam. Jangan aneh-aneh nih. Maksudnya mau digunainnya gini. Pasti ditusukkan di bagian pinggang sebelah kiri kan. Dikagetin. Kayak tes polwan aja. Ikan dia akan refleks. Oh, refleks. Ayam. Siapa tahu gitu kan? Siapa tahu gitu. Kita nggak tahu begitu kagetnya seorang homoseksual kan, kita nggak tahu. Iya. Sama-sama belajar teman-teman. Kenapa? Karena ini penting banget dengan masa depan adik-adik kita di sekolah. Karena LGBT juga sudah menjamur di kalangan masyarakat, terutama sekarang di ranah pendidikan ya. Betul, udah masuk mulai. Dan kenapa bisa masuk ke ranah pendidikan? Nanti kita cari tahu juga sama Bang Jai nih. Oke. Beliau ini luar biasa nih di dunia pendidikan, nih direktur di berbagai macam sekolah Islam, sunnah dan lain sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya sekarang ya beliau punya buku juga. Beliau juga bisa ngajarin kita gimana caranya SOP bikin sekolah bertaraf internasional, bahkan ya sekolah Islam bertaraf internasional. Dan sebenarnya gue mau bocorin ya, tadi di off-air juga kami udah ngobrol. Gue tuh juga punya cita-cita selain di media, karena memang gue juga hobi ngajar, hobi di pendidikan. Mungkin tentunya bukan di ranah agama, karena memang ya gue seorang jamaah gitu ya. Ya bukan guru gitu maksudnya. Gue jamaah guru-guru kita. Artinya yang bisa gue kerahkan adalah bagaimana caranya bikin kampus atau stikom lah minimal, sekolah bisnis tapi menggunakan fikih muamalah sesuai dengan syariat. Kan mantep banget. Nah, makanya ntar gue juga pengen besar itu. Nah, gue pengen belajar sama ente nih bang. Wah, iya kan? Banyak ahlinya tuh. Masya Allah. Nanti kita kumpulin, bantu antum untuk mensukseskan impian antum. Masya Allah, bener ya. Kita kumpulin orang-orangnya yang insya Allah nanti bisa nih. Masa di luar punya Harvard Business School, Nadiem, Mas Menteri itu pernah sekolah di sana. Kita harus bikin dong. Iya enggak, Ciputat Business School. Masya Allah. Ya keren itu. Enggak, itu contoh doang guys. Contoh doang. Tapi ntar satu kawasannya kan kayak ada macam-macam ya. Nanti kita bahas ya. Siap. Bagaimana cara bikin SOP sekolah juga ya. Ini menarik di dunia pendidikan, gue paling happy soalnya. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Awalnya memang ente gimana nih bang? Maksudnya kok dari mulai cinta sama dunia pendidikan, dipercayain sama beberapa sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah sunnah gitu, untuk ngerapiin manajemennya, sampai akhirnya bisa mendeteksi LGBT. Maksudnya setiap hari main sama homo atau maksudnya kan bahasa gue tajam banget. Alat ya. Jadi sering sama homo bisa bikin alat. Iya. Atau sama lesbian apa segala macam juga bisa dideteksi kan. Makanya kan khawatirnya begitu. Lagi-lagi bukan kita bahas menyudutkan si orangnya atau manusianya.
Jadi kalau Anda misalnya tidak memiliki seperti ini, perilakunya nggak usah tersinggung. Ya. Yang kita bahas adalah apa namanya istilahnya apa sih? Penyakit apa bukan sih kayak gini-gini nih? Perilaku. Perilaku ya. Iya. Perilaku. Jadi bukan manusianya, bukan orangnya ya, dalam arti sesungguhnya maksudnya ya. Yuk kita mulai. Siap. Bang, ente berarti lulusan apa sih waktu itu, pendidikan? Bukan sih. Teknik Kimia Universitas Diponegoro, Semarang. Orang pintar dong nih. Undip kimia. Ya kan saya tahunya mungkin kimianya mungkin bahan-bahan kimia buat muka dong, skincare. Oke, terus? Ya. Jadi tadinya pengennya kerja di pabrik ya, namanya teknik kimia ya, pengennya kerja di Pertamina. Tapi sempat 4 bulan di Pertamina. Unit 4 Cilacap. Oke. Kemudian qadarullah bapak suruh pulang. Gitu kan. Udah di sini aja ngapain jauh-jauh. Karena udah 5 tahun di Semarang kan ya. Oke, kita pulang. Qadarullah kerjanya di bank akhirnya. Oh, bankir Anda. Levelnya apa? Sampai VP? Terakhir EVP. Asisten VP. Asisten Vice President. 10 tahunan lah di sana. 10 tahunan. Wow. Lumayan. Udah nyaman. Gaji udah enak. Fasilitas sudah wah gitu kan. Udah nyaman lah. Gak mikirin apa-apa lagi. 2 digit bro. Tahun 2011 udah 2 digit ya. 2011 udah mobil saat itu yang paling mahal Vitara zaman dulu ya. Wah iya, ada Suzuki Vitara, Sidekick. Ya itu musimnya di situ. Bener. Terus akhirnya di sana tuh apa yang dirasakan? Maksudnya kok nggak tahu yang namanya riba kah? Ya karena belum kita tahu kan ya. Biasanya ikut mana yang banyak ya. Oh bank kan di mana-mana banyak. Masa sih riba? Nggak mungkin ya. Tapi pertama awalnya bukan karena riba sih. Karena ketika perjalanan pulang pergi kantor itu melewati kuburan. Ketika lewat kuburan tiba-tiba nangis, ingat mati. Aduh dosa-dosa saya ini masih banyak. Ya anak-anak masih kecil, belum ada yang bisa tinggalkan, utang banyak. Oh iya, bankir rata-rata nggak semua ya guys, tapi ngutang ya. Ngutang gue. Setelah itu saya coba mencari artikel terkait bagaimana sih cara menjadi muslim baik. Bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara wudhu yang baik di situ. Tiba-tiba muncul artikel Rumah Eso, punyanya Ustadz Muhammad Abdul Tosika. Oh ya. Muncul tentang riba, bahas riba itu. Bang, bunganya riba. Nggak masa sih, nggak mungkin nih riba, gitu kan. Oke. Kalau riba, ini ditutup dong, nggak mungkin ada di Indonesia, nggak mungkin ada di dunia nih bang, gitu kan. Udah, saya lewati aja. Tapi di hati itu ada rasa kayak gundah gulana lah ya, nggak bisa tidur, nah. Akhirnya coba cari lagi di artikel tentang riba, ketemu lagi ya riba. Akhirnya ketemu satu ulama yang ya itulah ya Syiah ya, mungkin Anda belum tahu bahwa itu Syiah atau enggak ya. Katanya, ketemu ulama Syiah. Tapi nggak tahu Syiah atau enggak karena kan minim sekali tentang agama ya. Inisialnya apa kalau boleh tahu? Kalau Anda kan bisa mendeteksi LGBT, insya Allah saya bisa mendeteksi QS. Sepertinya dia memang Syiah. Iya. Iya. Karena bunga bang nggak apa-apa gitu kan. Aman ini, lanjut gitu kan. Wajar lah dibilang bunga bang nggak apa-apa. Anaknya yang nggak pakai jilbab yang nggak wajib katanya. Itu kayaknya udah mulai itu ngaras. Loh siapa kan kita nggak nyebut nama. Ya akhirnya aman dong, lanjut. Tapi di hati masih ada rasa tidak nyaman, masih ada. Coba cari lagi deh, cari info, dapat ulama Mesir. Gak apa-apa, lah gak apa-apa juga nih, aman. Hah? Gak apa-apanya tuh apa bang? Pas lu lihat bunga bank bukan riba, tapi di situ kan semacam ada jasa untuk bank. Oh iya, udahlah begitulah. Ntar malah jadi subhat lagi buat teman-teman nih. Iya. Nanti rame dong. Iya. Ya. Jadi nggak apa-apa tuh kata ulama Mesir itu. Apa-apa. Setelah itu, Ana coba cari di YouTube, sama ketemulah Ustadz Khalid Basalama bicara tentang riba. Tentang Ustadz Ewandi mengatakan riba. Di situ Anda cari siapa nih Ustadz ini sih, gitu kan? Oh belum tahu tuh ya? Belum tahu. Benar-benar di Bengkulu tahun 2013 itu sangat-sangat minim sekali ya, Ikhwan ya. Kajian tuh kita nggak tahu kemana. Masjid pun nggak tahu kemana ya untuk kajian sunnah, nggak ada. Jadi Anda benar-benar belajar sendiri. Anda beli kitab-kitab sendiri, pelajar sendiri sampai puyeng. Gak ada guru. Iya bahaya tahu. Bisa salah tafsir juga kan? Benar sekali ya, akhirnya momen itu ketemu, anak memastikan bahwa bank itu riba dan haram, dan hasil saya itu haram, dan saya harus keluar. Oke, karena apa? Mungkin bukan banknya kah
Biasanya kan begitu. Akad-akadnya kah yang riba atau kan biasanya gini, orang-orang yang begitu udah tahu ngaji, tahu tentang esensi apa segala macamnya, sama level yang memang yang baru-baru. Nah mungkin yang baru-baru ini tanpa mengurangi rasa hormat, dia langsung kaget ketika ketemu kata bank gitu. Bank sama dengan riba, gitu kan? Nah tapi ada juga yang bukan banknya karena itu cuma sekedar nama atau wadah, tapi yang salah adalah akadnya. Ya. Yang ente tahu pada saat itu apa? Yang anda tahu ya bunga sama kan riba, bunganya. Oke. Saya nggak pelajari lebih lanjut akad semacamnya. Pasti bunga riba ya udah, saya anggap ini haram terjadi di sini. Oke. Gitu. Akhirnya saya pastikan untuk cerita sama istri, anda mau resign, tuan. Tapi istri ya pasti nolak dong ya. Kita udah nyaman. Apa sih riba? Orang aja banyak. Sampai istrinya pun orang tua. Saya ditelepon, dimarah-marahin. Orang antri masuk bank, kamu kok keluar? Jabatan udah bagus, kamu mau kerja apa? Gitu kan? Ya Allah. Akhirnya nggak ada penguat, nggak ada guru. Akhirnya saya masih bertahan 1 tahun di bank saat itu. Wah berat lagi. Tapi di situ masih nangis, tiap sholat nangis. Karena saya ingat hadis-hadis. Gimana mau doanya dikabulkan kalau makanannya riba, pakaiannya riba, semacam itu. Saya nangis terus pasti kalau ingat itu. Oke. Akhirnya ada momen bank saya ini dibeli sama bank lain. Oke. Ya, jadi akuisisi. Oh, tahun berapa? 2015 nggak salah, 14-15 ya. Oke, itu ada beberapa bank-bank di tahun itu kan likuidasi juga ya. Itu. Iya kan? Kita padahal udah punya 200 cabang di seluruh Indonesia waktu itu. Tahu. Akhirnya di akuisisi, dikasih pilihan sama manajemen yang bertahan boleh, tapi yang memang benar-benar dinilai oleh manajemen bagus kinerjanya. Yang tidak, silakan mengajukan pengunduran diri tapi dikasih pesangon. Nah, saat itu saya diminta ke pusat. Karena saya dianggap mungkin kerja bagus lah ya gitu. Yang ke pusat, tapi saya menolak. Akhirnya saya, ini kesempatan saya, mungkin ini hikmahnya saya di sini dulu. Akhirnya saya keluar tanpa ngomong sama istri sama orang tua. Saya hanya bilang saya di PHK dini. Kebetulan bank saya sedang likuidasi waktu itu, tutup. Harusnya karyawan disuruh PHK semua. Udah aman. Akhirnya terima nih orang tua. Oh iya bener tuh. Momennya tepat tuh, Allah bantu tuh. Masya Allah. Cakep banget tuh. Ya, setelah itu bingung mau kerja apa. Kan tabungan. Biasanya yang gue tahu, koreksi bang kalau salah ya. Itu kan pasti ada kayak semacam pesangon kali ya. Iya. Jadi kan itu nilainya berapa 10 kali gaji ada nggak? Tergantung masa kerja. Oke. Ketika itu ada di situ udah masuk 5 tahun. 5 tahun itu dapat 9 atau 10 kali gaji, saya lupa. Nah iya, soalnya yang gue tahu tuh kayak gitu karena nyokap sekarang udah enggak ya. 2017 terakhir pensiun di Bank Indonesia. Oh, Masya Allah. Jadi tahu banyak lah, apalagi beliau kan posisinya pada saat itu, ini buat ambil ibroh teman-teman ya, di Direktorat Pinjaman Luar Negeri kan. Jadi kita banyak ngobrol-ngobrol lah, pagi banyak belajar sama nyokap ya tentang ini begini-begini gitu kan. Ketika sudah selesai itu kita nggak lagi bahas tentang hukumnya, uang yang dikasih dari situ gimana enggak, itu ranah ustadz ya. Kita nggak lagi bahas, cuma yang kita lihat dari nominalnya sih gitu kan. Ya Masya Allah, memang godaannya luar biasa. Ketika mengajukan pengunduran diri itu gemeter. Megang surat pengunduran diri ngadap atasan itu gemeter. Di hati bilang udah besok aja. Setan kan ganggu terus tuh. Udah besok aja. Aduh gemeter tuh. Akhirnya saya tunda dulu. Setan suruh bisik gitu. Tapi setiap di rumah nangis. Ini haram makanya riba terus, makanya yang haram gitu kan. Akhirnya putuskan besok majukan sama atasan, ini saya resign. Sampai gemeter itu. Ya besok nggak di sini lagi. Kita keluar. Sampai rumah ya pasti mengandalkan tabungan dulu nih sama berapa bulan. Pesangon itu bukannya ditabung Bang Der. Terus bayar hutang. Waduh, utang apaan nih Bang Bro? Bankir itu gaji gede tapi utang banyak. Anda modal gaya doang berarti. Apa sih yang diutangin? Apalagi diiming-imingi oleh perusahaan kita, setiap karyawan dikasih soft loan. Soft loan itu pinjam lunak, bunga kecil. Jadi kita memewahan, beli mobil, beli rumah. Padahal gaji ada staff mungkin gaji saat itu 3 juta, beli mobil. Tapi nggak dipakai, beli bensin nggak mampu.
Iya, memang Bang Ribawi itu dia hidupnya kan dari bunga, Bang. Iya kan? Iya betul. Maksudnya dari bunga tuh ya sebisa mungkin kalau ada yang mengajukan pinjaman, ya terus saya tawarin aja mulu. Iya. Masa kerja kamu sekarang udah masuk ke 5 tahun. Artinya kamu mumpung nih udah bisa ngambil pinjaman sekian, Iya. soft loan ya kan? Betul. Apal, mak kita kan di situ. Masa kerja jabatan masuk ke tahun 10. Ada lagi loh, dia pakai ilmu selling dia. Jadi kapan lagi nih kalau kita nggak dapat pinjaman ini nih, ntar kesempatan ini mumpung kita sekarang udah mengabdi 10 tahun. Karyawannya lo digituin ya. Iyalah. Apalagi nasabah Ya iyalah. Pasti. Masa 20 tahun. Alah basi. Paham kita dulu. Ya begitulah. Akhirnya saya beli rumah waktu itu 2 coupling 300 meter rumah tanah. Rumah itu saya buat 250 meter apa ya rumah. Saking pengen supaya lihat orang wah gitu kan. Tapi hutangnya banyak. Sebulan itu tahun 2011 hutang saya udah tiap bulan saya harus nyicil 10 juta. Cicilan. Nah, setelah memutuskan hijrah, saya khawatir harta-harta ini tetap haram kan, belum tahu nih ada guru ya. Saya jual rumah, saya jual semua lah saya jual. Akhirnya nggak ada kendaraan, motor pun nggak ada. Masya Allah, saya ketemu Ikhwan Bengkulu di Yayasan Imam Syafi'i, itu yang sangat-sangat membantu saya ketika jatuh, ketika teman-teman yang di bank itu yang dulunya datang berbaik-baik ketika anak atasan mungkin ya, ketika saya jatuh nggak datang. Teman-teman Ikhwan inilah yang membantu saya. Ustadz Muhammad Hafizahullah itu guru Ana di Bengkulu, Masya Allah. Ada Ustadz Sahdan Eri, ada Ustadz Febri, itu yang bantu Ana. Bang, antum punya kendaraan nggak? Nggak ada. Ana bilang, ini ada kendaraan di masjid, butut sih, tapi nggak apa-apa antum pakai untuk ngantar anak antum sekolah. Sampai begitu ya. Itu benar-benar masa-masa jatuh, masak sambil nangis, badan kurus kering. Nah, tapi masalah akhirnya Anda bangkit, berpikir saya punya ilmu manajemen. Manajemen itu bisa dipakai di mana aja, bukan hanya untuk perbankan, tapi di warung pun bisa. Akhirnya saya buka warung syar'i pertama di Bengkulu saat itu. Jadi tanpa apa tuh kalau warung syar'i itu? Tanpa nggak ada musik, nggak boleh merokok. Yang datang saya tanya, ini suami istri bukan? Sampai segitunya. Kenceng juga ya, maksudnya kan padahal muamalah ya, maksudnya orang mau ya. Tapi orang mau makan nih. Tapi waktu itu lagi girohnya baru hijrah ya. Kita ambil ibrohnya aja guys, lagi semangatnya. Ya. Jadi tapi alhamdulillah baru buka 1 bulan kita udah dapat omset 20 juta. Saya udah bisa berani merekrut 4 karyawan saat itu. Padahal kan warung kecil ya. Tapi dengan menggunakan ilmu manajemen, saya nggak asal buka. Saya lihat potensi. Apa sih ilmu manajemennya sambil kita kupas nih guys? Yang dimaksud tuh apa? Maksudnya SOP? Jadi manajemen itu adalah kalau banyak sih ya kalau para ahli mengatakan, tapi saya lebih kepada seni ya. Seni dalam kita mengatur dari planning sampai kontrol. Ya, kita mengatur proses. Contoh? Sumber daya. Ya, jadi sumber daya manusia sama sumber daya lainnya itu kita atur lewat seni ilmu manajemen tadi. Contohnya ketika Anda mau membuka warung, yang pertama kita lakukan apalah? Yaitu studi analisis pasar. Iyalah. Itu manajemennya kan. Ini potensi atau tidak? Ini nanti yang datang siapa aja marketnya? Ini nanti kira-kira ramai atau tidak? Itu kita analisis. Itu ilmu manajemen analisisnya. Kemudian setelah ketemu nih, ini potensi. Kira-kira manajemen keuangan gimana? Kalau kita sewa ruko sekian puluh juta, bisa balik modal nggak nih? Bisa balik nggak? Bisa kita bayar nggak nih? Gitu kan ya. Jadi ngejar omset, ngejar revenue berapa sehingga dia bisa return berapa untuk ngamanin OPEX, CAPEX gitu ya? Minimal BEP dulu. BEP, setelah BEP, berapa bulan nih BEP? Kita hitung-hitung. BEP bisa 3 bulan. Berarti ROI-nya kan kita bisa enak tuh. Gitu kan. Iya, backgroundnya bank soalnya ya. Iya. Jadi, nah pemasaran, kita punya ilmu juga pemasaran. Saya sendiri memasarin. Caranya? Saat itu kan masih pakai BBM ya, BBM sama Facebook nggak salah. Facebook itu anak tetap pasarin. Anak hubungi teman-teman yang bank, teman-teman semua. Intinya pertama itu komunitas tadi ya, channeling tadi yang kuat. Saya bikin poster sendiri, saya sebarin. Saya berdiri di depan kampus misalnya, di depan sekolah saya sebarin poster di perusahaan. Jadi mereka kenal bahwa ini ada warung. Waktu zaman-zaman ayam geprek kan.
ayam geprek yang termurah waktu itu. Murah tapi ayamnya besar, nggak tepung doang gitu kan. Oke. Jadi kita punya yang kita jual yang beda dengan yang lain gitu kan. Akhirnya mereka rasakan enak, pelayanannya enak. Akhirnya mereka repeat order. Ya pasti namanya jasa kan pelayanan yang diutamakan. Kedua ya rasanya tadi. Ya itu akhirnya kita bisa berdiri kurang 1 tahun, kita omset kita 20 jutaan sebulan. Oke. Ya di tahun itu bisa membayar 6 karyawan. Wih, Masya Allah. Nah enaknya ada teman-teman Iwan ketika sepi, anak WA BM. Antum kesini deh, ajak teman-teman lagi sepi nih, datang terowong. Support ya. Support, Mantap. masalah itu enaknya. Nah dari situ akhirnya qadarullah ada masalah di keluarga. Apa tuh kalau boleh tahu? Kalau aib jangan. Maksudnya masalahnya apa? Biar kita belajar Ya ya. mungkin perubahan habit ya. Yang tadinya mungkin nggak harus bangun pagi subuh ke pasar, mungkin nggak kuat kali ya. Kemudian biasa dapat tiap bulan dapat sekian puluh juta, nggak perlu capek-capek ya. Mungkin nggak kuat. Itu ya, ada istri nggak kuat mungkin ya, mantan istri. Hah? Gimana? Bentar. Artinya gini. Kita mundur dikit nih guys ya. Ini maaf dipotong. Waktu proses terjadinya ngaji, taubat, cabut dari bank, tadi kan ente bilang istri sempat nggak nerima awalnya, Ya. kaget. Nah ini nyambung nggak sama yang ini? Artinya masa pas kita dagang, ya kan bareng-bareng tuh ente sama istri apa segala macam itu, peran istri itu dukung apa enggak nih? Kalau boleh tahu dulu buat kita ambil. Minum dulu ya. Boleh. Pembahasannya berat banget nih. Masya Allah, boleh kita minum dulu. Pembahasannya ini gawat nih guys nih. Tapi ini kalau memang ternyata ada disclaimer boleh monggo ya. Kalau memang ternyata ada mungkin aib jangan bang. Ya, ente lebih tahu lah masalahnya. Yang penting kita bisa dapat ilmunya sehingga kita nggak salah langkah kalau lagi teman-teman yang merasakan hal yang sama gitu bang. Ya. Mungkin di awal kita sama-sama pengen, yuk kita mulai perbaiki agama kita, gitu kan. Udah mulai saya panjang jenggot, udah mulai celana belum dipotong sih, lipat-lipat aja dulu kan. Istri udah mulai pakai syar'i waktu itu. Masya Allah. Udah nyaman. Itu kebetulan dosen. Oke. Udah nyaman. Kemudian coba saya ajak ke pengajian Ustadz Muhammad Hafiz, beliau ikut, tapi beliau kaget kan mungkin melihat, wah gamisnya hitam-hitam gitu kan, pakai cadar segala macam, masih kaget. Tapi alhamdulillah mau ikut pakai syar'i gitu kan, mau menerima saya seperti ini gitu kan. Cuman saya nggak tahu bahwa ternyata itu semacam karena saya paksa gitu bahasanya seperti kayak. Tapi sebenarnya saya nggak pernah maksa. Ya, kalau pakai nyaman silakan, tapi mungkin bahasa saya waktu itu mungkin dianggap memaksa. Kemudian dengan melihat saya mungkin kayak menganggur, padahal kan sambil kita kerja juga ya, buka warung pagi, siang kan kita di rumah gitu kan istilahnya. Saya suruh cari kerja yang penghasilan tetap gitu. Sementara di rumah tuh lagi BlackBerryan itu ngapain? Nyari kerja. Tapi kan istri ngelihatnya sangkanya main tiduran aja, kita rebahan. Padahal kita udah zaman online. Kalau dulu ya kita masuk lamaran satu-satu ke perusahaan ya. Kalau sekarang zaman online, ya ada teman kirim WA atau email ya BBM, udah jelas. Tapi melihat, wah ini kayaknya rebahan aja gitu. Nyantai-nyantai aja nih kayaknya jadi laki nih. Mungkin bahasanya yang saya tahu ngasih efek jerah supaya saya ini akhirnya ini dulu deh, saya ke orang tua dulu deh gitu. Urus sendiri dulu gitu istilahnya gitu. Oke. Tapi kan kelamaan, apalagi setelah melihat YouTube videonya Ustadz Khalid, laki-laki kok cengeng. Aduh, mulai deh. Iya ya, saya laki-laki bisa dapat perempuan gitu. Oke. Dan anak berapa? Anak waktu itu 2, perempuan semua. Umur? SD kelas 1 pertamanya, sama masih 5 tahun waktu itu ya. Kalau sekarang udah SMA. Iya tahu bang, masa nggak numbuh. Iya. Oh masih pada kecil-kecil ya. Itu akhirnya ya udahlah, divorce aja lah. Oh bisa. Daripada dia berdosa dengan menikahkan saya tidak memenuhi haknya. Masya Allah. Dari divorce itu saya mengasuh anak-anak 2 sambil nyari kerjaan gitu kan, sambil ngurus kerjaan, sambil masak. Sampai pernah makan sepiring sama anak itu telur sama kecap sepiring bertiga. Ya Allah. Karena uang udah habis nih tabungan. Akhirnya saya masak telur 1, kasih kecap sama nasi, anak-anak saya suapin. Saya sisanya makan.
Siapa yang nggak nangis terus? Belum lagi nggak usah pakai garam tuh ya. Jadi begitu masak. Oh garamnya kasihan malah. Bukan kan katanya masak sambil nangis kan? Oh iya. Jangan pakai air mata. Rasanya Iya, iya. asinnya natural. Itu Waduh parah juga ya bang. sampai kurus kering, Ush. hitam ya, hitam banget. Sekarang nggak putih sih. Iya. Jadi sambil nyari kerja, sambil ngurus anak, sering jemput segala macam, naik motor butut, katakan yang dulu naik mobil kemana-mana gitu kan. Tapi anak-anak ya enjoy aja sama anak ya. Di situ saya akhirnya ibu katakan udahlah kamu nikah aja lagi, biar dia ngurus kamu gitu kan. Tapi saya belum ada kerjaan nih, warung udah tutup, saya bilang kan. Waktu itu warung saya jual, ada yang beli. Berapa? Waktu itu kembali uang sewa ruko sama beli semua Peralatan? sistem yang saya buat itu sekitar salah 50-60 juta waktu itu ya. Buat apa tuh? Waktu itu saya bagi sama istri karena kan itu hak dia juga. Oh bagi dua. Ya saya bagi silakan ambil, yang ini saya ambil untuk modal lagi. Saya beli motor itu, motor untuk saya kemana-mana. Kata ibu udah nikah, ibu rahimahullah ya meninggal tahun yang lalu. Pandemi. Semoga Allah rahmati. Amin. Udah nikah lagi aja. Saya bilang siapa yang mau sama saya gitu kan. Kondisi lagi begini lagi nih. gini gak ada kerjaan, miskin, kurus kering gini gitu, punya anak 2 lagi gitu kan. Udah kalau ada silakan aja, insya Allah ada kok. Tiba-tiba ada yang Allah datangin seorang gadis. Gadis asli Jakarta Timur. Gadis Jakarta bos, nongkrong di Citos dong tiap malam. Ana bilang Ana ini udah gak ada uang, gak ada kerjaan, anak saya 2. Terus? Kok mau sama saya? Ya jawaban beliau, ya insya Allah dengan kita sama-sama Allah akan berikan rezeki. Yang sekarang istri yang sekarang. Dengan niat memang tulus menikah karena Allah mungkin ya. Dengan sama-sama kita pengen membangun rumah tangga yang sakinah. Ya akhirnya kita menikah, datang Ustadz Hadan Eri, ini uang untuk antum berangkat. Masya Allah. Itu mas kawin untuk berangkat pesawat Ustadz Hadan Eri. Masya Allah beliau. Itu kumpulan teman-teman ya, dari teman. Ambil bang. Pokoknya setelah itu Ana beli tiket untuk ibu Ana, untuk Ana, mas kawin Ana kirimin sama calon istri waktu itu, suruh beli sendirilah di sana. Kita berangkat. Nikah datang, akad besok berangkat karena di hari itu ditelepon sama Ustadz Abdul Thohir ya, Ibnu Auf ya, waktu itu kredit syariah itu, antum diterima di sini untuk sama-sama kerja membangun kredit syariah. Itu setelah nikah langsung dapat kerja. Allah mudah ini langsung ya. Tuh bujang, Anda bermasalah dengan angka pendapatan Anda, nikah. Nih ada di sini nih, yang itu, pengen nikah, dimudahin segala urusannya. Ya, alhamdulillah di sana walaupun gaji ya jauh ya dari bank dulu, tapi masya Allah Ana dikasih rumah tempat tinggal, disewain, isi rumah juga dikasih, motor juga dikasih pinjem. Walaupun secara gaji jauh banget ya, tapi berkah itu yang nyaman. Ana enggak menyesal harta hilang atau jabatan hilang, tapi Ana menangisnya karena jauh dari anak aja. Barakallahu fik. Ya. Ya dengan gaji segitu alhamdulillah cukup. Tapi yang lucunya ketika akhir bulan istri ngidam waktu itu kan. Anak-anak yang ketiga dari yang ini, anak pertama berarti ya. Pengen makan apa namanya itu di sananya, lontong mie itu, uang habis. Wah. Jadi kayak anak kos ngorek-ngorek, dapat uang 10.000 beli mie bagi 2. Tapi nikmat ya. Nikmat, masya Allah, nggak ada rasa sedih atau gimana, kecewa nggak ada. Kok nikmat kok. Gitu. Alhamdulillah. Dan dapatnya juga ya maaf ya, istri juga ngaji ya. Ngaji alhamdulillah. Masya Allah. Cadar istilahnya waktu Masya Allah. Sampai sekarang beliau lah yang mendukung anak sampai anak bisa sampai sekarang ini, beliau sabar banget sama anak. Masya Allah. Masya Allah. Ya jadi setelah di Pekanbaru kurang lebih 8 bulan nggak salah ya, akhirnya kita bubar. Anak pulang ke Curup itu Kabupaten Bengkulu ya. Balik ke orang tua, nganggur lagi tuh. Istri ambil 5 bulan. Belum tahu mau kerja apa. Uang tabungan tinggal 1.500.000 untuk lahiran istri. Setelah itu ada teman istri kerja di Bintang Pelajar. Bimbel Bintang Pelajar. Oke, gue tahu tuh Bintang Pelajar juga lumayan mantap itu. Ya, tahu. Oke, anak lamar deh, terserah mau kerja apa. Anak gak ada basic pendidikan. Anak lamar mau jadi
TU kayak tata usaha kayak semacam atau administrasi, yang penting anak kerja. Tiba-tiba dipanggil nih sama Pak Sendriap Alga. Beliau adalah manajer HRD saat itu. Antum besok berangkat ke Bogor ke tes. Aduh Pak, anak nggak ada uang untuk beli tiket, kan bilang gitu. Kalau nanti misalnya saya lulus dibalikan nggak uang? Udah antum berangkat dulu beli, nanti kita gampang gitu. Akhirnya anak berangkat pakai uang ada apa adanya, beli tiket 600.000. Sampai di sana Ana disambut oleh temen kenal di Facebook, Ikhwan juga, namanya Aki Indra. Indra apa nih? Ana lupa Indra apa panjangnya. Bekti. Ya kan saya Bayu nih, coba tahu emang Bekti bukan Ikhwan laki-laki kan, Aki Bekti kan, masya Allah gitu. Ya dia yang nampung Ana waktu sampai Bogor, nginep di rumah beliau, walaupun rumahnya sederhana sekali, masya Allah beliau. Akhirnya Ana numpang tinggal tempat beliau untuk tes di Bintang Pelajar sama tes di Mahat Aisyah bin Abu Bakar. Lu tahu Mahat Bogor kan? Iya. Aneh pernah ngisi acara situ tuh. Tuh, masalah ya. Mahat Aisyah. Edi. Iya, Ana lupa tuh ya. Ya, Ana pernah di situ. Tapi barengan nih, Ana tes di Bintang Pelajar sama tes di Mahat Aisyah bin Abu Bakar untuk jadi staf keuangan waktu itu. Nah di Bintang Pelajar, Ana diminta untuk jadi quality control ternyata. Ana bilang quality control apa sih? Kalau di perusahaan kan yang filter akhir produk ya, yang supervisi produk. Kalau di pendidikan apa sih? Nggak paham Ana bilang gitu. Udah nanti dilatih. Pas mau pulang ditelepon lagi nih. Antum diminta untuk nemuin owner dan GM. Katanya Ana nggak cocok jadi kepala cabang. Tadi kan quality control 3 bulan di kepala cabang tuh. Oke. Antum cocoknya di pusat. Membantu kepala cabang itu. Atasnya lagi dong. Atasnya lagi, masya Allah. Kepala divisi Ya, level manager, tapi di pusat gitu kan ya. Kabar gembira tuh. Wah itu masya Allah, anak kaget. Serius, anak nggak ada pengalaman di bimbel apalagi, tapi pengalaman tuh di manage itu luar biasa. Dibutuhkan untuk memanage orang, untuk marketingnya, untuk IT-nya, untuk personal dibutuhkan. Kebetulan ada di perusahaan itu pernah IT, pernah kredit, pernah marketing, pernah personal, pernah finance. Oh semua ya Anda ya? Saya pernah semua. Saya dapat certified internasional juga kan. Oh certified internasional. Ya. Jadi memang masya Allah ya di sana memang untuk upgrade SDM-nya masya Allah. Di Mahat Aisyah bin Abu Bakar terima juga sama Ustaz Edi. Oke. Tapi gaji ya tadi kan. Ternyata di BP memberikan gaji yang alhamdulillah lebih, dapat fasilitas juga lebih, dikasih tempat tinggal semacam. Akhirnya Ana bilang sama Ustaz Edi, Ana belum bisa, Ana gabung ke bimbel Bintang Pelajar. Gabung, akhirnya berangkat ke Bogor, diganti semua tiket Ana. Uang tiket diganti, istri diganti. Istri diganti? Uang tiket. Oh, saya kaget. Kirain istri diganti. Masalah. Jadi apa kalau boleh tahu? Jadi ketika ke Bogor itu cuma 2 tas gendong isinya pakaian aja, nggak ada apa-apa, karena emang nggak ada uang. Oh oke. Nggak bentar belum clear. Istri diganti uangnya. Uangnya. Oh. Uang tiket. Kaget saya. Enggak. Kalau itu menjadi ganti ditambah. Itu poinnya. Maaf ya Bunda. Saya berhasil juga mengumpan. Tadi kalau Anda nggak punchline, saya yang punchline tuh. Ya. Jadi sampai di sana ternyata Ana dikasih tempat tinggal punyanya owner. Masya Allah. Di belakang Masjid Imam Ahmad bin Hambal, Mia. Bandung Raya. Langsung bisa kajian Ustadz Yazid tuh. Waktu itu udah gak ada masjidnya. Oh udah gak ada? Udah demo. Oh gitu. Sekarang juga enggak kan? Sekarang enggak, belum ada. Iya kan, waktu kemarin rame itu. Oke, terus? Tinggal di sana, rumahnya masya Allah besar, perabotannya lengkap, AC-nya lengkap gitu kan. Masya Allah. Ya buat teman-teman yang di BP yang lama ya pasti cemburu ya. Pegawai baru, siapa lo, tiba-tiba dapat fasilitas yang seperti ini gitu kan. Ya Ana bilang mungkin owner melihat Ana background Ana begini bisa membantu Bintang Pelajar gitu kan. Ya alhamdulillah dikasih fasilitas semua lah sama owner, masya Allah. Pak Herot syukur jazakallahu atas semua yang diberikan kepada Ana ketika sampai Bogor ya. Sampai Bogor, nggak lama kemudian 8 bulan mungkin lagi asik-asiknya bantu Bintang Pelajar bimbel ya, marketingnya, personalnya, sampai membimbing teman-teman. SMA Bintang Pelajar buka, SMA BP IBS namanya. Saat itu mungkin kesulitan mencari kepala sekolah, adapun kepala sekolah mundur. Kenapa? Ya walau alam ya, mungkin sekolah baru dengan harga yang cukup mahal, belum ada gedung, mungkin sulit. Tapi kan nama besar Bintang Pelajaran ya? Mungkin sistemnya ya.
sulit membuat sistem itu. Oke. Ya. Kan tadi bimbel doang kan? Bimbel, tapi buka SMA sekolah. Ya makanya. Tapi kan bimbelnya juga udah kuat maksudnya. Udah kuat. Oke. Itu setiap tahun 10.000 siswa bimbel. Oh, oke. Targetnya. Iya. Jadi Ana diminta untuk tes dari kepala sekolah, dites. Ana bilang Ana nggak bisa apa-apa, bukan background pendidikan. Apalagi ini pondok pesantren, boarding school. Ya akhirnya udah tes aja dulu. Tes ada berapa orang gitu ya, 8 orang nggak salah, termasuk owner dan istrinya. Ana dites tentang pendidikan, bahasa Arab, bahasa Inggris, segala macam lah. Ana bisa jawab. Oke. Ditanya, antum ada bocoran ya? Ana bilang, kami terbiasa menyiapkan segala sesuatu itu dari sebelum memulai. Itulah kan termasuk manajemen, planning. Ketika Anda tahu besok ngapain, hari ini saya siapin. Bahkan berapa hari yang lalu saya sudah siapin. Oh pasti nggak jauh dari ini pertanyaannya. Kompetensi sekolah apa, pendidikan itu apa, manajemen sekolah tapi Anda bisa jawab. Oke, skemanya aja udah tahu cuy. Oke. Akhirnya saya suruh keluar dulu, dipanggil, antum diterima. Kepala sekolah langsung nih. Kepala sekolah bintang pelajar. Tapi gini bang bro. Kan berat ya kalau sekolah yang baru angkatan pertama, terus juga persepsinya juga mengincar market menengah ke atas. Uang masuknya berapa? 45 juta saat itu. 45 juta. SPP 5 juta atau pas setengah lupa saya. Sekitar itu. Oke, 4,5 sampai 5 juta. Sampai 5 juta per bulan. Tuh kan? Nah itu kan apa strateginya? Coba kasih solusi dong buat teman-teman semua yang sekiranya pengen bangun sekolah atau mungkin mindsetnya atau visioner pengen banget nih punya apa ya, bisnis sekolah. Kok bisnis sekolah? Tapi lu sepakat nggak kalau sekolah itu dibilang bisnis? Nggak sepakat. Ini lagi rame nih, iya kan? Kan ada yang bilang katanya kalau kita mau present, mau fundraising, ya kan? Mau kita gandeng securities crowdfunding gitu kan? Tenang aja kalau sekolah itu kan banyak nih bisnisnya gitu ya, nggak ada matinya gitu ya. Nggak ada matinya. Belum apa-ngapain udah dibayar di depan. Iya kan? Terus juga kan kenceng apa segala macam. Sebenarnya sekolah itu bisnis nggak? Ini gue mau intermezzo bentar deh. Kalau kita melihat dari undang-undang yayasan ya, itu sebenarnya yayasan kan nirlaba, non profit. Profit yang masuk istilahnya atau sisa uang dana yang lebih yang masuk itu digunakan untuk lagi kembali ke pendidikannya. Bukan untuk pribadi. Jadi kalau ada uang sisa ya untuk pembangunan, untuk kesejahteraan karyawan, untuk kesejahteraan santrinya, untuk pembangunan fasilitas, harusnya begitu. Bukan diambil untuk pribadi atau membangun lagi usaha selain sekolah. Tapi kalau buka cabang yang lain boleh. Tapi kan banyak yang ngambil buat pribadi mungkin itu. Ya. Nah itu yang mungkin salah persepsi atau ketidaktahuan ya. Atau tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu ya. Walau alam ya. Tapi yang jelas harusnya tahu dong. Apalagi kan sekarang di medsos ada tempat nanya banyak. Atau kalau ada keraguan ditanya dong gitu ya. Tapi yang jelas kalau digunakan untuk pribadi atau usaha selain pendidikan salah menurut Ana. Tapi boleh ngambil gaji si pemilik? Dalam undang-undang itu pembina yang nggak boleh ambil gaji, tapi pengurus ketua yayasan ke bawah boleh. Dan gaji boleh bebas ditentukan. Lo 50 juta nih buat direktur boleh nggak? Tergantung kebijakan pembina ya. Jadi pembina punya misalnya antum direktur kasih 20 juta atau 5 juta itu kebijakan pembina boleh. Oh boleh. Pembina tuh maksudnya pemilik sekolah. Pembina yayasan. Pembina yayasan boleh. Itu ada yang sekaligus owner, ada pun bukan owner. Berarti kalau owner dapat dari pemasukan dari mana? Nah itu sebenarnya nggak boleh, owner nggak boleh. Lah terus masa buka sekolah nggak boleh untung? Karena bawahnya yayasan ya, yayasan kan paradigma itu sosial. Ya terus gue kalau mau bikin kayak Stanford, Harvard Business School, Harvard University, Harvard Law School itu gimana? Jangan bawa yayasan berarti. Ayo udah, pokoknya gimana caranya biar gue cuan gimana? Ujungnya ke situ yang penting ya pokoknya ya. Ya Masya Allah. Oke lanjut. Karena memang tuh tadi pengen tahu aja sebenarnya seluk-beluk sekolah tuh gimana gitu loh. Ya kalau anak kan memang fokusnya di pesantren ya, sekolah sunnah ya. Sekolah sunnah ini setelah dari bintang pelajar kan saya langsung ke Nuraida Islamic Boarding School. Itu sekolah khusus akhwat. Oke. Ya khusus akhwat di mana isinya ya 90% ya akhwat ya. Iya dong. Yang paling ganteng Ana mungkin situ. Iya. Jadi ngurus akhwat itu lebih sulit daripada ngurus ikhwan. Oh memang begitu. Akhwat tuh memang bengkok ya. Iya, agak susah emang kalian tuh ya. Kayak bebel gitu. Kita perhatiin, dianggapnya kita ada apa-apa, nggak diperhatiin. Dianggapnya pimpinan tidak peduli, kan serba salah. Mau lu apa sih? Ini sampai jatuh. Jatuh gue. Saking marahnya saya tuh.
Kalau anak kan biasa memimpin, memberikan keperhatian ya sama karyawan. Misal sakit nih, saya pasti nanya. Oh, saya chat. Sakit apa? Udah minum obat belum? Itu udah jadi isu. Ustaz Jelani WA ana nih kasih perhatian. Wah, udah rame. Gimana gue nge-WA ya? Dia aja begitu. Masya Allah. Anda bengkok sih. Kalau mau gini patah nanti. Tapi ya itulah seninya wanita. Ya, tapi di situ Anda dapat pengalaman lagi. Yang tadinya ngurusin Iwan aja, ngurus Ahwat. Di situ pengalaman pembelajaran banyak sekali. Akhirnya dari situlah Ana membentuk Lantabur Konsultan Pendidikannya ketika di Nuraida. Ya kalau Lantabur kan berdirinya 2018 itu di Pekanbaru sebenarnya, kredit syariah. Oke. Oh, jadi backgroundnya tuh tadinya tuh kredit syariah. Kredit syariah, karena waktu itu kan lagi viralnya riba. Oke, lah terus sekarang kenapa jadi konsultan pendidikan? Nah, dari sana kan udah nggak lagi nih ya kredit syariah. Kredit syariah, udah deh, Ana nggak lagi situ, saya fokus ke pendidikan. Ketika di pendidikan saya lihat kelemahan kita banyak sekali, termasuk dalam hal sistem manajemen administrasi aja deh. Kebanyakan teman-teman kita yang ketika masuk ke sekolah menjadi pegawai itu nggak ada akad kerja. Hah? Gimana akad kerja? Masa nggak ada akad sih? Jadi misalnya anak sama antum di kajian nih, antum basicnya SPD bahasa Inggris misalnya, bisa ngajar nggak? Bisa, yuk bantu anak ngajar. Hah? Terus masa nggak? Lah perjanjiannya gimana? Besok antum saya gaji sekian misalnya, tapi nggak ada akad jam kerjanya jam berapa, terus gaji nanti berapa. Bisa aja kan besok hari 3 juta, besok 2 juta. Ya kan? Iya. Bisa aja nanti harusnya pulang jam 5, kita pulang jam 3. Kan ada akad, cuma lisan doang. Jadi di situ kalau akad nggak ada, bagaimana yang job desk, peraturan pegawaian, SOP segala macam pasti nggak ada dong. Oh iya, itu memang operationnya pasti bermasalah tuh. Nggak ada semua. Jadi karena kaidahnya kan jalan saja dulu, nanti Allah bantu kan, kebanyakan gitu. Aduh, gini ya guys, maksudnya bukan nggak setuju dalam arti gimana ya, tapi buat kawan-kawan kita yang masih berpikiran udah jalan aja dulu deh, ntar nggak jalan-jalan loh, udah jalannya dulu deh gitu ya. Versi saya ya, silakan Anda tahdir saya deh. Gak serius, gue sampai ngebuka diri kayak gitu deh. Kenapa? Karena ya koreksi lah kalau salah lah. Itu bukannya cara tawakal yang mungkin keliru ya. Kok maksudnya jalan aja dulu, ntar Allah bantu. Betul, Allah pasti maha membantu, betul. Saya tidak menyalahkan itu, tapi kan lu harus ada ikhtiar yang tepat guys. Ya. Memang sih Anda melihat ya sekolah-sekolah yang mungkin dulu sistemnya belum bagus dibangun oleh ustaz-ustaz kita yang masya Allah sampai sekarang bertahan ya, betul bertahan. Itu memang campur tangan Allah besar sekali di situ. Jelas. Karena tujuan kita memang untuk berdakwah ya. Tujuan kita untuk berdakwah, untuk menegakkan sunnah, ya pasti Allah bantu di situ. Tapi kan di dalamnya itu yang merasakan adalah pegawai dan santri dan orang tua. Mungkin di luar kita melihat sekolah ini wah, sekolahnya mahal, ada ustadznya yang masya Allah. Tapi di dalam itu yang merasakan adalah pegawai, Ustadz. Pegawainya gimana, santrinya, orang tua merasakan fasilitas kami kok begini, kesejahteraan kami kurang, kami gak jelas kerja apa, job desk kami apa, kami kok ada yang sampai ngajar 35 jam per pekan, yang lain 20 jam misalnya. Hah? Jadi di situ yang belum rapi, walaupun ya saya paham jalan sampai sekarang. Saya bilang di dalamnya yang merasakan adalah pegawai sendiri. Ketika saya udah terjun ke lapangan, ya saya kan selalu observasi ke lapangan. Pegawai itu apa sih keluhannya? Ketika saya jadi konsultan, yang pertama kali saya datangnya adalah para karyawan dulu. Apa masalah di yayasan? Apa yang antum minta di yayasan? Nggak jelas, Ustaz. Job desk kami nggak ada, nggak jelas. Gaji kami kok S1 sama guru IPA beda. Gimana caranya, perhitungannya gitu. Di situ kan nggak dijelasin. Ya. Itu yang Ana bangun. Ya Ana bangun, Ana buatlah SOP sekolah. Ana buatlah sistem peraturan pegawaian. Ana buat akal-akal kerja itu gimana. Itu yang mulai Ana tabur ini Ana rapikan. Ketika Ana pertama kali launching produk itu paket SOP. Wow, cakep tuh. Awal pun Ana jual 1 juta. Laris 2 hari 30 juta Ana dapat. Wih. Dari jasa konsultan itu Ana bisa beli mobil. Ternyata beli mobil. Mantap. Jadi mobil ini buat Ana mobile, buat Ana kemana-mana untuk istri, untuk anak, untuk kerja juga. Jadi bukan untuk pamer-pameran, bukan. Karena kebutuhan ya. Bukan untuk apa. Tapi uang, alhamdulillah dana uang ini dapat untuk ya beli mobil ini. Ya. Oke. Tapi yang tujuan Ana pertama, visi kami adalah menjadi lembaga jasa pendidikan yang bermanfaat untuk orang banyak sebenarnya. Bukan profit ya. Kalau profit Ana nggak di sini, Ustaz.
Di perusahaan masih ada yang terima anak kok. Masya Allah. Di perusahaan-perusahaan yang sekarang kan banyak perusahaan yang isinya lingkungan syar'i ya, Islam. Iya. Mungkin saya bisa digaji 50 juta, 60 juta teman-temannya. Tapi alhamdulillah anak nggak nyari uang. Kalau nyari uang mah anak nggak di dunia pendidikan, capek. Ngurusi pondok tuh capek. Karena kalau di perusahaan jam 5 stop ya, close kita. Besok ngulang lagi jam 8 sampai jam 5. Kalau di boarding 24 jam. Masa iya? Anak tuh harus 24 jam mengawasi. Kan ada anak-anak di sana. Ada guru-guru yang menjaga anak-anak di sana. Enggak, yang diawasin apaan, Bang? Banyak masalah ya, isu-isu yang memang harus di. Apa tuh? LGBT itu salah satunya. LGBT salah satunya. Gimana kita mengawasi santrinya, gimana pergaulan mereka. Oh, makanya bener tadi ya. Bang Jailani ini bilang katanya kalau ngurus sekolah atau mungkin boarding school atau mungkin pondok itu capek. Nggak heran. Banyak petinggi-petinggi dan para direktur juga pecah kongsi. Kan gue nggak bilang. Iya. Kan gue nggak bilang kalau ini sekolah yang mana, sekolah yang umum apa yang agama, kan gue nggak bilang. Banyak yang das, akhirnya udah das, yang ini bikin lagi. Ternyata ini namanya ini berantem. Iya. Ternyata caranya berkembang biaknya pondok pesantren itu begitu. Berkembang biak kata Mama Lia berkembang biak. Jadi dengan semacam itu mungkin caranya cabang-cabang sekolah sunnah banyak mungkin ya. Oh, jadi hikmahnya adalah begitu. Ada sangat diplomatis sekali ya. Maksudnya hikmahnya ketika petinggi-petinggi pecah, bikin lagi baru pecah dan lain sebagainya sehingga jadi banyak. Oh, Masya Allah, bener juga ya. Wise sekali Anda ya. Meskipun normatif dan sebenarnya Anda juga ingin main aman kan. Karena kan jasa Anda dipakai ke sekolah-sekolah itu kan. Lantabur ini tadi kembali visinya tadi untuk bermanfaat semua. Misi kami membuka lapangan kerja sebenarnya. Dengan Lantabur ini Anda bisa mempekerjakan beberapa orang. Oke, jadi si Lantabur ini adalah perusahaan konsultan pendidikan yang mana melihat atau bahkan membantu para sekolah-sekolah ini termanajemen dengan baik. Betul. Kenapa memangnya? Karena hampir semuanya manajemennya berantakan. Betul. Dari sisi apa biasanya? SOP? Ya, sistem kerja. Karena sistem kerja, kalau SOP kan mengatur bagaimana kita bekerja dengan efektif dan efisien. Tapi kalau nggak ada SOP, orang lain bisa aja, satu orang bisa kerja tiga job. Yang satu lagi satu job santai. Atau kerjanya tadi guru, tiba-tiba disuruh jabatan lain. Tapi nggak ada SK atau akad kerja yang jelas. Nah itu yang mulai banyak keluhan dari para guru. Apalagi sekarang generasi Z, anak-anak sekarang kan lebih berani ya, menyampaikan gitu. Mereka berani berontak, bahkan berani keluar gitu kan, tanpa harus mikir apapun. Itu generasi Z. Itu yang anak pelajari di situ. Oke. Makanya dengan lahirnya Lantabur ini, saya harapkan bisa membantu teman-teman yang butuh dirapikan manajemennya, kita bantu. Artinya gini, bukan masalah saya bukan dari pondok atau bukan lama di pondok. Ada teman anak 20 tahun di pendidikan. Terus hasilnya? Yang tahu cuma ngajar aja. Dia nggak tahu gimana manajemen, gimana cara bikin SOP, ngetik aja susah. Artinya pengalaman di dunia pendidikan puluhan tahun, jika tidak ada inovasi kreativitas atau visi yang jelas untuk memajukan pondok dan apa kekurangan pondok agar bisa maju, ya percuma puluhan tahun pun. Tapi kami punya basic di manajemen puluhan tahun yang biasa bertemu dengan banyak orang, mengatasi banyak masalah dan konflik di manajemen, kami bawa ke pendidikan, kami modifikasi dengan pendidikan, bukan merubah kultur, bukan, tapi merapikan sistemnya, bukan mengganggu kurikulum agamanya, bukan. Kami bukan di situ. Kami bukan, dan anak juga bukan ustadz, nggak paham bagaimana ilmu diniyah yang luas ini ya, namanya kulit-kulitnya. Tapi yang kami rapikan adalah sistemnya, manajemen administrasinya, secara umumnya. Oh, ini kalau misalnya guru di sekolah, SOP-nya apa? Oh, ternyata ada SOP pelaksanaan pembelajaran di kelas misalnya. Ada SOP bagaimana caranya pelatihan guru, SOP bagaimana caranya SPP ini supaya tidak nunggak atau minimal nunggaknya. Ada tuh cara-caranya. Wih, keren nih. Makanya dari buku SOP sekolah inilah yang tadi berapa eksemplar? 300 eksemplar 2 hari. 2 hari 30 juta 2 hari. Artinya udah dapat stream income-nya kan Bang Jailani ini dari buku, dari as a consultant pendidikan, ngebenahin, berarti kan ente door to door ke sekolah-sekolah tuh ya? Ya. Sekolah umum apa sekolah agama? Kebetulan anak membuka semua. Anak ada klien juga dari NU. Ya karena Muhammadiyah sama siapa aja? Muhammadiyah dengan harapan
dia melihat ini loh yang sosok dibilang Wahabi itu begini loh muamalahnya. Tuh, benar. Jadi mereka welcome. Makanya nih lo gue kasih tahu nih lo yang pada nonton. Giliran tahu kita misalnya undang siapa, taunya bang itu kan begini, ngajinya masih sama si ini. Iya. Bukankah Rasul SAW juga berniaga bermuamalah dengan Yahudi, Betul. ya kan? Terus giliran kita mepet ke sini kayak kemarin tayangan Pak Sandiaga Uno, lu ini bacot lu pada ya. Maksud gue gini, lu kenapa sih nggak doain, bantu, dan gue cuma bermuamalah dengan Pak Sandiaga Uno, semoga Allah jaga beliau, kita bantu program pemerintah, jangan pada bacot. Taunya cuma jangan-jangan ini intrik nih mau ngarah ke 2024, lu udah nonton belum pembahasannya, iya kan? Orang-orang tuh coba doain lu, lihat, lu belajar coba fikih muamalah. Bukan gue juga merasa benar, bahkan lu mungkin lebih pintar daripada gue ya. Tapi dengan kita lihat, kita bergandengan kok sama pemerintah. Artinya apa? Pemerintah melihat kita ini jenggot-jenggotan nih bukan hal yang suatu radikalisme dan lain sebagainya. Jangan cuma nyela doang. Sekarang gue tanya, lu udah melakukan apa buat pemerintah? Betul. Gimana tuh bahasa gue tadi barusan tuh? Lagi dapet tuh. Biasanya kadang blank. Lawan bicara tuh mau pengaruhi. Ya. Ini kan begitu kan. Maksudnya selagi memang ternyata ada norma-norma yang tidak kita langgar, bismillah gas. Apalagi tadi kita muamalah sama siapa aja. Mau ormas lu sebut siapa ormasnya. Iya. Bismillah, orang muamalah kok. Betul sekali itu. Makanya kenapa sih kita yang sama Ikhwan ini malah berbenturan, saling hasad, saling kok menjelek-jelekan. Ya walaupun saya tahu Lantabur ini juga pun ada kerikil yang harus kita lewati ketika mendirikan Lantabur, menjalankan prosesnya ya. Dan teman-teman Ikhwan sendiri yang ilmu-ilmunya mungkin lebih dari Ana gitu kan. Ana lebih suka kolaborasi. Ayo sama-sama, antum punya visi apa, antum punya produk apa, kita sama-sama kolaborasi memajukan di sekolah. Iya itu. Bukan saling sikut-sikut di belakang. Ya, apalagi kita tahu ghibah itu dosanya gimana gitu. Ikhwan sama Ikhwan berantem. Ya kok segitu ya. Padahal sementara kalau gue tanya kontribusi lu untuk dakwah sunnah udah sejauh mana? Makanya tanya ketika antum lama di pondok, lama di pondok, apa yang output antum yang lakukan? Kok malah Lantabur yang bisa naik, yang bisa dikenal orang-orang, teman-teman lembaga lain dari Sumatera sampai Papua itu pakai jasa Lantabur. Masya Allah. Jadi gimana kita menjaga ini gitu kan? Jadi Ana ketika mau bangun Lantabur ini, yang pertama Ana bangun adalah trust tadi. Trustnya teman-teman. Terus oke. Trustnya teman-teman ini. Gimana dia trust sama Ana bahwa Ana bisa membantu mereka gitu kan, bahwa Ana punya output yang bisa Ana lihatkan dengan Ana memimpin pondok-pondok tadi, karena outputnya kelihatan. Kemudian di situ Ana jaga komunikasi. Di komunikasi inilah yang mungkin teman-teman kita yang mungkin kurang memperhatikan ya, komunikasi, menjaga silaturahmi. Bahkan Ana kadang kalau lagi habis sholat subuh Ana ingat sama Pak Hairot, owner Bintang Pelajar, Ana WA, semoga Allah menjaga antum. Jadi Ana menjaga hubungan itu. Ya. Jadi itu yang Ana jalin sama ini. Akhirnya channeling kita banyak. Iya, networking kita banyak. Kemudian hubungan baik kita sama-sama lembaga banyak. Orang nggak segan-segan bertanya sama Ana. Akhirnya bikin grup. Ana punya grup di Facebook juga, info PBB sekolah As-Sunnah. Itu ternyata menyebati teman-teman orang tua yang pengen cari sekolah-sekolah yang sunnah. Ada juga. Sekarang udah 38 ribuan mungkin ya. Ana juga bikin YouTube solusi sekolah. Terinspirasi dari kasih solusi sih. Solusi sekolah. Oh, ente bayar royalti. Tapi Masya Allah ya, Lantabur ini tadi kan udah dari ini kami, maksudnya Bang Jalan ini udah segini macamnya. Banyak banget. Udah bisa beli mobil, rumah ya. Insya Allah rumah, jalan ini. Iya, tempat tinggal lah intinya kan, buat suasana kondusif. Anak-anak insya Allah gak terlantar lagi. Amin. Pertanyaannya, mantan istri support juga? Tahu? Alhamdulillah semenjak anak yang pertama dari istri ini lahir, kita udah mulai jalin hubungan lagi baik, maksudnya komunikasi dengan baik. Karena kan tujuan kita anak tadi ya, supaya anak-anak dapat perhatian, supaya anak-anak juga tidak merasa orang tuanya divorce gitu kan. Jadi kita saling menjaga tetap komunikasi. Kadang kalau anak-anak libur, ibunya nganter. Artinya di sini bukan maksud sombong-sombongan, bukan. Ini jauh dari itu. Tapi maksudnya minimal ada pembuktian dalam arti positif bahwa gue nggak rebahan lagi kok waktu kayak tahun itu gitu. Tapi ngomong sama istri yang ini aja, udah mati aja kan. Karena cerita, ya
inilah saya orang pekerja keras gitu. Saya sebenarnya workaholic gitu kan sebenarnya. Tidak bisa berdiam diri bekerja. Tapi inilah hasil saya waktu berbahan itu. Wow. Jadi sekarang pun masih rebahan. Di rumah istri ya tahu, oh ini pasti pegang handphone kerja gitu kan. Tapi anak sambil rebahan, sambil main sama anak. Tapi saya sambil menjawab konsultasi, sambil menjual produk, sambil menjadwalkan kemana saya akan ngisi pelatihan, jadwalan gitu. Jadi lebih ke situ. Tinggal kebutuhannya apa, saya akan coba share ke tim, tolong bantu ini, tolong bantu ini. Kita kan manajemen. Yeah. Orang besar mikirnya besar dong. Iya betul. Jangan perintilan lagi dipikirin. Iya betul. Kalau mau jadi orang kaya, layanin orang kaya. Makanya jangan kaget kalau saya buka workshop akhir tahun 49 juta. Masya Allah. Gak apa-apa, gak maksa buat lu yang mungkin revenue-nya di bawah 10 juta per bulan, ya masih deg-degan. Bukannya apa, bukan, jangan dipaksain. Yap. Tapi kalau memang misalnya pengen berubah lebih drastis mencapai 1 triliun pertama, ikutan kalau mau. Masya Allah. Tapi jangan dipaksain guys ya. Ini khusus orang-orang CEO tertentu aja yang bisa ikutan. Tapi emang iya. Nah artinya dari situ hasil rebahan ini mendapatkan yang sekarang ini nih, Masya Allah, karena Allah gitu ya. Masya Allah, ini atas pertolongan Allah semuanya. Anak tetap ada beberapa hal dalam membangun marketing ya di Lantabur. Pertama tadi membangun trust, kedua anak mengumpulkan customer base tadi. Kemudian anak menjaga komunikasi sama teman-teman dari SD pun saya masih komunikasi teman SD. Saya cari infonya, saya simpen nomornya. Kemudian saya menjaga hubungan baik dengan sesama siapapun itu, mau dia dulu jahat sama anak kayak, mau dia itu bukan salap kayak, anak tetap menjaga hubungan baik sama mereka. Kemudian jangan lupa doa orang tua itu penting. Selalu minta doa orang tua dan bahagiakan istri dan anak. Itu kunci kita. Kemudian terakhir kita tawakal, serahkan sama Allah semuanya. Setelah ikhtiar yang berbagai macam elemen itu ya. Baru anak tawakal sama Allah, berdoa sama Allah. Ya, alhamdulillah ada aja masukan. Kalau anak ini jujur, ketika anak membelikan sesuatu untuk anak, untuk istri, keluar jutaan, besok tuh kembali 2 kali lipat. Ketika anak kirim untuk ibu dulu, untuk orang tua sekian juta, besok kembali 3 kali 4 kali lipat. Itu wallahi anak merasakan sendiri. Anak cerita sama istri anak. Masa Allah ya Allah ganti cepat banget gitu. Iya kan memang guru-guru kita ngajarin kan, sedekah dari yang terdekat ya. Terdekat terbaik dulu buat istri, betul, buat orang tua, buat anak. Iya. Baru lu pada nih lagi nonton nih. Hari ini tadi sore siang istri bilang, "Bi, ini mau beli baju untuk anak-anak nih, untuk baju tidur. Kita mau ke Palembang tanggal 23 kita ada seminar di 26 seminar di Palembang." Bareng nggak? Gue ke Palembang. Oh Januari nih gue. Januari ya. 26 Desember buat seminar di Hotel Emilia Palembang untuk membantu teman-teman yang di Sumatera, kan agak sulit kesini ya. Jadi biar anak yang datang deh, sekalian pulang ke Bengkulu gitu. Oke. Jadi istri beli nih baju. Udah beli baju transfer, ada yang WA. "Bang, Ustadz beli SOP-nya dong." Balik lagi di uang yang keluar. Masya Allah. Emang banyak ternyata duitnya nih. Maksudnya sampai-sampai beli alat buat ngecek orang ini homo apa lesbi apa enggak, itu dari duit itu juga. Bukan itu, beda, ini kerjasama. Kebetulan ini yang menyusun Dr. Trubus Raharjo tadi. Nah ini boleh kita kupas dong Bang nih. Kan ente kan punya sistem yang luar biasa. Iya siap. Ya kan Bang Jailani di Lantabur ini kan tuh, lihat ya, kita lihat di Instagram ya. Pendampingan manajemen sekolah, pelatihan SDM, penyusunan SOP, kurikulum website, headhunter, screening LGBT, aplikasi sistem manajemen. Artinya kita kupas aja programnya nih, gue kepo ya, karena kan kita nggak tahu kalau pas gue mau bikin bisnis school nantinya kan siapa tahu bisa bareng Bang Jai nih kan. Asik nih. Iya kan, nah artinya gue pengen tahu alatnya kayak gimana. Terus juga sekarang lagi marak di sekolah-sekolah tentang LGBT yang udah memasuki pendidikan-pendidikan Islam kita nih, sekolah-sekolah sunnah dan lain sebagainya gitu kan. Betul. Gimana cara mendeteksi sehingga ada teguran-teguran atau bahkan lebih dari itu yang mengingatkan bahwa orang ini nih gimana caranya ya, kita doakan dia sembuh, ya kan? Kita doakan juga dia memiliki hasrat terhadap lawan jenis dengan arti yang syar'i gitu ya. Ya lu nikah yang benar apa segala macam. Tapi maksudnya apa pendeteksiannya dari mana? Oke. Jadi Dr. Trubus ini membuat semacam angket sama kuesioner, semacam tes kepribadian lah ya. Tes kepribadian tapi khusus untuk mendeteksi dirinya ini punya kelainan tadi. Tesnya kayak gimana? Gue tes dong, bawa alatnya nggak? Ya, kebetulan nih sama beliau nih. Nggak boleh di ini sih. Kalau beli bisa satu dibeli, antum cuma pakai antum aja, nggak boleh. Oke. Nah itu bentuknya apa kalau boleh tahu Bang? Semacam angket atau kuesioner.
Kuesioner. Ya, Oke. tapi pertanyaannya pasti ada yang bertanya, nanti kalau misalnya dia pura-pura bisa terdeteksi. Kita udah punya rumusnya. Misalnya antum suka lawan jenis, antum jawab tidak, padahal antum suka. Nanti jawaban selanjutnya nyambung gitu. Oh, kayak psikologi gitu ya, kayak psikotes Karena beliau ya. kan psikologi. Ada berapa pertanyaan, Bang? Kurang lebih 100-700 jangan lupa ya. Waduh. Jadi kita kalau mau main-main jawabannya asal-asalan ketahuan pasti. Karena itu saling Berkaitan. Oh. Dan memang dalam tes kepribadian kan untuk mengetahui kepribadi ya. Oke. Kalau misalnya antum bohong ya kelihatan. Pasti ketahuan. Makanya kalau kita tes di perusahaan kan panjang tuh tes psikotes. Iya. Termasuk tes kepribadian. Iya. Itu biasanya banyak lulus di situ. Karena ketahuan dari jawaban yang ini, antum suka nonton porno, yang jawab tidak kan? Yang Tidak kedua, nih. apakah antum pernah apa gitu ya sama, tapi antum jawabnya beda. Itu udah ketahuan tuh. Ini nggak sinkron Nggak nih. sinkron. Coba ntar di pegawai-pegawai saya jajarin. Tapi perlu pakai pakaian lengkap. Oh. Nggak kan maksudnya kan kirain tes. Kirain kan maksudnya sekalian dari tes kuesioner, dari mata juga keukur gitu Nah, kan. bisa juga. Misalnya ntar takutnya dia kok ngarahnya ke sini, ke bawah gitu kan misalnya kan, atau misalnya berbinar-binar gitu maksudnya enggak tetap pakai pakaian utuh kan. Kita cuma mendeteksi lewat psikologisnya ya. Tabayun guys. Alda nanti coba dites ya sama saya. Terus tesnya tuh ngeliatin foto-foto laki-laki juga kalau buat laki-laki. Anda belum pernah dites sih. Jadi nggak, maksudnya gue penasarannya gimana caranya mendeteksinya. Tapi tadi gue penasaran nih lebih detailnya tuh nggak cuma sekedar alat, ternyata lewat perkataan dan pertanyaan. makanya orang yang melakukan tes ini bukan sembarang orang. Bukan, Anda nggak bisa. Yang bisa adalah yang punya keahlian di psikolog tadi. Lah kan tinggal ngisi-ngisi doang. Kan tinggal ngasih Google Form-nya. Lo Google Form. Kayak udah pasti Google Form. Entah-entah gue lagi nyari pendaftaran nih. Jadi mungkin dalam saat pengisian itu harus diawasi. Kita nggak boleh membiarkan udah kamu isi atau lewat online, nggak bisa. Itu harus didampingi sama pengawas tadi yang paham. Nanti di situ kan diarahkan gimana, di interview juga, diajak ngobrol. Makanya ketika kita menjual alat ini, kita akan datang memberikan pelatihan kepada bimbingan konselingnya, BK-nya. Oh ya. Jadi kita jual nih enggak. Kita jual cuma 2 juta kok. 2 juta tapi itu works banget loh. Tapi bisa dipakai untuk semua santri sana. Gitu. Oke. Tapi akan kita beri pendampingan pelatihan kepada guru-guru yang ingin melakukan tes itu. Wah nih, yuk buat sekolah-sekolahnya penting nih. Alhamdulillah sekarang laris Iyalah. ya, karena lagi viralnya LGBT. Karena di sekolah anak sendiri juga menemukan banyak ya, beberapa, dan pegawai juga ada terindikasi. Jadi ngeri banget lah pokoknya. Iya, ini. dan juga bukan sekolah Islam doang loh guys. Ini karena memang ini adalah berbenturan juga sama agama-agama yang lain loh. Iya kan, kita ngomong secara objektif loh ya. Gitu, gue pernah ngeriset juga sama teman-teman gue yang Katolik, yang Kristen, Protestan. Gue nanya, bahkan gue telepon, bahkan gue rekam, ada kok di feed gue tuh. Cek aja tuh. Bahkan dia ngejelasin gitu di Injil katanya, ada begini-begini ini gue kurang paham ya. Gue telepon kok, gue posting di feed. Bilang bahwa ternyata di agama kita juga nggak setuju dengan adanya LGBT. Jadi ini isunya bukan isu yang tentang Islam doang. Jadi lu jangan pada panas. Mentang-mentang lu ini tuh ntar tiba-tiba dipelintir sama dia misalnya takutnya radikal apa segala macam. Bukan, lu cek deh. Coba deh, lu punya agama semua kan? Lu cek aja. Mungkin ini buat teman-teman yang sekarang kita nih lagi LGBT apa segala macam. Lu yang lagi nonton yang lagi LGBT lu nonton. Lu cek deh, coba deh. Maksud gua ini isunya udah merebak banget gitu kan. Kita nggak masalah sama lu secara manusianya sekali lagi. Tapi ini bahayanya adalah ketika memang ternyata berbenturan sama agama. Itu aja sih. Sementara mau lu bilang ini bukan penyakit, ini bawaan, ini takdir, terserah lu Paul. Tapi yang penting ini di agama bermasalah. Betul sekali. Apalagi Islam yang sekarang lagi kita bahas gitu loh, bro. Ya. Nah itu pentingnya. Jadi kedepannya Lantabur akan pengembangannya seperti apa, Bang? Ya, saat ini kita akan coba terus mengcover sekolah-sekolah yang seluruh Indonesia. Itu karena sekarang yang anak cover hanya Jabodetabek aja nih. Ternyata permintaan banyak dari Sumatera, Sulawesi, segala macam. Mungkin 1 tahun ke depan anak akan lebih fokus ke mengcover Sumatera, Sulawesi. Oke. Makanya di Desember akhir ini anak mungkin ke Sulawesi dulu, Sulawesi Tengah. Kemudian ke Medan, ke Pekanbaru Riau, kemudian ke Padang, Sumatera Barat. Itu anak keliling dulu. Tapi kalau yang di Jabodetabek mungkin yang biasa-biasa aja, nggak terlalu. Sekarang kan saya fokus banget di Jabodetabek. Yeah. Karena saya khawatir di sekolah di Jabodetabek
kayak bapak pembangunan kan luas tapi di luar nggak dipeduliin gitu kan. Ya. Nanti saya kabarin. Mau saya WhatsApp Pak Sandiaga Uno. Oh, boleh. Oh, masa kalau beliau mantan bos. Oh iya. Mantan bos itu. Oh waktu itu. Ya waktu di perusahaan. Oh. Tapi beliau nggak pernah tahu Ana. Saya mau video call dulu ya. Oh, masalah. Istri saya belum ngabarin. Saya mau pulang mau buat makanan. Masalah. Sedekat itu gue sama Pak Sandi. Tapi dekat sama beliau bagus. Oh, masalah. Jadi ntar sih kabarin, maksudnya kita bikin sistem seperti apa, gimana caranya pendidikan merata di Indonesia kan. Minta suntikan dana aja. Tenang aja. Insya Allah, makanya kalau lu pengen maju nih 2024 nih. Masalah. 2024 kasih Nambah. solusi akan scale up. Lu otak lu politik mulu. Tenang, gue belum kelar ngomong. 2024 kalau lu dukung program ini, kasih solusi scale up, bisa membuka lapangan pekerjaan. Masalah. Warnanya udah biru kan. Sama kayak yang tabur biru. Nah, jangan-jangan kita masuk koalisi yang suka warna biru. Masalah. Ya udah, nanti kita doain ya teman-teman ya. Siap. Yuk kita ke bareng-bareng ya, bantu Lantabur ya untuk Siap, jauh masalah. lebih baik lagi apa segala Amin, macam ya. amin. Masya Allah. Jadi sekarang istri happy banget sama lu ya. Sekarang istri malah kan Abi sekarang kan sering tampil nih. Tampil di pelatihan, Oh isi itu. dibikin skincare. Pakai SBC skin nggak? Apa tuh? Mau tahu? Mau Ntar tahu. gue kasih. Oh, iya. Itu lagi rame itu. Oh, boleh tuh. Biasanya ada di sini ada apa? Produk-produk nih. Iya memang lagi Nggak ada. sepi sih emang meja saya. Memang lagi sepi sih. Boleh brand-brand ayo masuk Iya, yuk. laki-laki nggak masalah pakai skincare. Oh iya nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Kincelong apa segala macam. Jadi jangan pakai sabun colek mulu. Pakai skincare ya. Ya ntar gue Ya, kasih tahu. sampai segitunya istri Masya Allah. memperhatikan penampilan ya. Iyalah. Nggak takut ada ini. Serius. Apalagi Ya. sekarang udah Masya Allah gitu maju bisnisnya karena Allah Ya, gitu Masya kan. Allah, alhamdulillah. Ya jadi ya tadi ya semakin kita tinggi ya semakin kuat angin berhembus ya. Iya. Banyak ada mungkin teman-teman yang apa sih Lantabur dari orang seperti umum dari SP tiba-tiba ngurusin sekolah gitu kan. Padahal Ana sampai kan duduk dulu sama Ana deh ngobrol. Biar antum tahu Ana apa yang Ana bikin sistem itu seperti apa sih? Bukan seperti yang antum pikirkan gitu. Sampai segitu. Oke. Sampaikan. Nanti kita bareng-bareng Bang. Siap, Kalau siap. memang Anda bisa dikolaborasikan Siap. gitu kan. Kita Insyaallah. bisa bikin kasih sekolah misalnya. Ada kasih solusi kan. Nah, keren itu. Iya. Bisa itu, Bang. Kasih kampus. Potensi sekarang besar pokoknya untuk Bener. Ya. Pokoknya intinya kita tinggal cari pemodal aja, investor. Nah, itu intinya. Kita bikin aja ntar sekolah. Insya Allah teman-teman support nggak? Setuju nggak kalau kita bikin sekolah bareng, bisnis school Solusi sekolah. berbasis Islami Siap. dan ada pelajaran fikih muamalahnya. Jadi bisnisnya bertaraf internasional, ilmu-ilmunya sama guru-guru kita juga pada ngajar untuk di fikih muamalahnya tuh. Siap. Coba komen di bawah kira-kira daerah mana yang bisa diisi. Karena ini sejujurnya gue juga lagi nyari lahan kosong. Wes. Tenang aja, ya kan? Tapi jangan lupa kesejahteraan guru diperhatikan nanti. Oh tenang aja. Insya Allah ntar direkturnya sekian. Emang sekarang paling minim berapa gaji guru? Pengen tahu. Guru bahkan ada yang di bawah 1 juta. Guys, insya Allah kalau sekolah ini jadi minimal 5 juta guys. Masya Allah, amin. Kan Insya dukung dong. Nih, ntar Menteri Pendidikan. Jadi kesana arahnya. Kita kasih solusi.